Saya banyak orang yang tidak dapat rezeki. Nanti sholat baru dapat rezeki, semua masjid pasti penuh. Tempat-tempat zikir, tempat acara begini pasti penuh karena di sini orang ingat Allah. Tetapi Allah memberikan rezeki kepada orang yang lalai sekalipun, Allah masih berikan rezeki. Maka orang yang lalai dari ingat Allah namun tidak bersyukur, ini sudah keterlewat, melampaui batas. Sudah tidak sholat, tidak zikir, tidak ingat Allah, tapi tidak syukur sama Allah. Inilah orang-orang yang sangat melampaui batas. Salawat beserta salam kehadirat Nabi kita yang menunjukkan kita jalan kebenaran, yang membawa kita dari kegelapan menuju ke alam terang benderang, yang membawa kita dari zaman, kalau anak-anak sekolah bilang, dari zaman naik onta sampai ke naik Toyota. Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Lego, Pak Sekdes, aparat desa, Bapak Imam, pegawai syarak, tokoh masyarakat, tokoh agama. Tadi saya ditelepon Pak Sekdes itu jam-jam 9:30 Pak Sekdes. Saya itu isi ceramah tadi peringatan haul guru tua yang dilaksanakan oleh keluarga besar Al-Khairat Parigi, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, SMP Al-Khairat. Itu mengatakan haul guru tua. Karena haul guru tua tahun ini disebabkan pandemi corona, itu haul ditiadakan di Palu, tetapi dibuat masing-masing, ya. Jadi untuk pertama kali dalam sejarah 53 tahun Habib Idrus meninggal dunia, guru tua pendiri Al-Khairat meninggal dunia, baru tahun ini haul itu tidak dilaksanakan di Palu. Ini semua gara-gara corona. Kita minta sama Allah, ya Allah, corona ini segera selesai. Mudah-mudahan corona ini tidak menimbulkan fitnah. Banyak cobaan kita, banyak hal-hal yang terlewati, sampai-sampai silaturahim habis lebaran itu banyak yang tidak jadi dilaksanakan. Halal bihalal banyak yang tidak jadi gara-gara corona, ya. Maka ini kita diminta oleh pemerintah taati. Semakin taat kita kepada aturan-aturan pemerintah, maka semakin cepat corona ini hilang, ya. Insya Allah. Berdoa pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mau kena corona apa tidak kena corona, kita mati. Kita pasti mati. Cuma siksanya kalau mati kena corona. Saya tadi habis maghrib cerita-cerita di tahlil tadi di Olaya. Rupanya ini kalau orang mati corona, Pak, mayatnya itu tidak dibuka bajunya. Baju yang mati dia pakai itu sudah dipakai, dibungkus kain putih. Habis dari kain putih dilakban itu manusia, pakai lakban. Setelah dilakban kasih masuk dalam peti. Begitu masuk dalam peti dilakban lagi itu petinya. Jadi orang Olaya tadi bercerita, dia bilang itu orang mati corona tidak ditanya malaikat. Saya mati malaikat bilang bukan dulu itu lakban. Allah Akbar. Saking siksanya itu corona, mati dilakban 2 kali, Pak. Ya Allah, kita berdoa mudah-mudahan kita jangan mati corona. Amin. Ya Rabbal Alamin, mati normal-normal saja. Kita akan mati. Kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Dunia yang selama ini membuat kita merasa kita akan hidup di dunia selamanya. Betul. Dasarnya manusia ini suka hidup selama-lamanya di dunia. Siapa sih yang mau tinggalkan dunia ini? Coba saya kasih pilihan bapak-bapak, ibu-ibu. Mau mati sekarang? Siapapun bilang jangan dulu. Dengan alasan banyak. Paling banyak itu alasan masih banyak dosa. Padahal bukan itu. Memang dia cinta sekali dunia ini. Oh, cinta sekali. Dia bilang rumah baru dibikin ini, baru ditempati 1 bulan mau mati. Mobil baru dia beli mau mati. Jelasnya manusia tidak mau mati. Bahkan dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan itu. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina asyraku latamannaw an takuna alfasanah. Orang-orang yang kadang lalai sama Allah, mereka menginginkan hidup itu 1000 tahun. 1000 tahun ingin hidup di dunia. Maka ada puisi dari Khairil Anwar itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Pertanyaannya, mau apa 1000 tahun? Mau jadi pisang Ambon? 100 tahun saya sudah jadi pisang Ambon, kita mau 1000 tahun. Artinya apa? Kita jadikan di dunia ini walaupun singkat tapi bermakna.
Kita jadikan kehidupan di dunia ini walaupun cuma 50 tahun, 30 tahun, tapi berkualitas. Tidak perlu panjang-panjang hidup di dunia. Semakin panjang kita hidup di dunia, semakin banyak cobaan yang kita dapati. Betul? Ya Allah, sekarang ini harga melonjak naik, ya persaingan hidup makin naik, ya kenakalan remaja di mana-mana sampai kenakalan orang tua. Kalau kenakalan remaja itu wajar, ini orang tua sudah mulai nakal juga. Ada remaja, ada istilahnya gaul, anak muda gaul. Ada juga dia bilang orang tua gaul. Apa itu gaul? Gatal ulang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hidup di dunia ini kita isi dengan berkualitas. Bagaimana yang berkualitas? Yang hidup yang berkualitas itu walaupun umurnya 40 tahun, 50 tahun, kalau Nabi 63 tahun, tetapi dalam kehidupannya itu dia isi semua. Tidak ada waktu kosong. Sekarang kita Indonesia ini rata-rata kita ini kalau di Bali ini urusan dunia. Kalau urusan dunia, orang Jepang itu jam 7 pagi itu orang sudah tidak ada di rumah. Orang Jepang yang kerja, baik kerja sebagai aparatur negara, kerja sebagai swasta, jam 7 pagi habis orang di rumah. Mulai dari sholat subuh orang sudah jalan semua. Kita di Indonesia jam 8 masih ada dalam kelambu, ya. Mana itu rezeki tidak dipatok ayam. Selain itu, selain kerja, sementara kerja, bager gaji, rokok di mulut. Ya, bapak col rokok di mulut. Akhirnya kalau di Jepang, saya bilang kami kalau kerja di Jepang dipecat. Kenapa? Kerja 10 menit, istirahat setengah jam. Maka mereka menggunakan al-waktu time is money. Waktu itu adalah doi, itu orang barat. Setiap waktu harus menghasilkan uang. Nah, bagaimana dengan kita? Kita orang Indonesia, orang Islam, jangan pakai itu. Kalau kita pakai time is money, semua waktu adalah uang, kita habis waktu kita cari uang. Tidak mau dipikir saudara, sepupu, yang penting doi. Kalau dia bilang boleh bersaudara tapi doi tidak bersaudara. Ada istilah itu doi tidak bersaudara, Pak. Ya, pelitnya minta ampun karena dia bilang doi tidak bersaudara. Astagfirullah. Karena dia pakai istilah time is money, waktu adalah uang. Tapi kita orang Islam lebih jelas. Al-waktu kasayf, waktu laksana pedang. Kalau kau tidak gunakan waktumu, maka pedang itu akan membunuhmu. Berapa banyak kita ini korban dari waktu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita yang tidak sukses saat ini, mungkin kita waktu muda kita menghambur-hamburkan waktu kita. Itu sudah ada istilah orang tua orang sekarang. Saya nggak mati sekarang, dia bilang, saya nggak mati. Saya kalau matematika saya nggak mati, bahitung. Maka orang bilang, siapa disuruh di sekolah cuma mandi laut. Disuruh di sekolah cuma bolos. Berarti waktu muda dia gunakan tidak dengan baik. Orang-orang yang sekarang sukses hidupnya secara dunia maupun akhirat adalah mereka-mereka yang mengoptimalisasikan waktunya dengan baik. Maka dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi waktu. Allah bersumpah, dia menggunakan huruf waw. Waw itu dalam istilah kaidah fikih, kaidah nahwu disebut huruful qasam. Huruful qasam min, waw, ba. Ya. Waw, ba, ta. Maka kalau bersumpah itu wallahi, wabillahi, watallahi, itu baru bilang sumpah. Kalau cuma saya bersumpah, bukan saya yang ambil, bukan, tidak pakai. Yang benar kalau dia bilang wallahi, wabillahi, watallahi, itu betul-betul sumpah. Siapa-siapa yang termakan sumpah ini, ada pernah satu kejadian, datang ke rumah, minta dibaku sumpah. Saya bilang jangan baku sumpah, suami istri, ya, baku tuduh ceritanya. Tuduh, istri tuduh suaminya bahugel, istri tuduh istrinya bahugel. Saya bilang tidak usah baku sumpah, kita baku atur baik. Dia tidak, Ustaz, ini sudah malu, tetangga sudah banyak tahu ini, jadi baku sumpah saja.
Saya bilang tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri kalau terjadi apa-apa. Tanggung jawab Ustaz. Oke, berwudu. Setelah berwudu, saya bawa ke masjid. Saya sholat 2 rakaat. Saya bilang begitu sudah selesai sholat 2 rakaat, saya bilang tunggu dulu deh. Mau tanya betul, sebelum saya bersumpah betul ini. Ini sudah turun dia. Tidak apa-apa, cuma air juga. Betul kamu mau disumpah? Betul. Tapi tanggung jawab apa yang terjadi? Wallahi, wabillahi, watallahi. Ternyata setelah 1 minggu setelah disumpah, si laki-laki itu masuk rumah sakit dengan penyakit kelamin, telurnya bangkak. Itu sumpah Pak. Jadi tidak bagus sumpah. Maka Allah bersumpah, wallah wal asri, demi waktu saya bersumpah kata Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam rugi. Kita ini merugi semua. Allah mengatakan saya bersumpah manusia itu dalam kerugian. Illa, kecuali ada pengecualian dari Allah. Siapa orang-orang yang tidak rugi hidup di dunia? Illalladzina amanu. Orang yang tidak rugi hidup di dunia, orang-orang amanu, beriman. Kita orang Islam yang beriman sama Allah tidak rugi. Mereka yang tidak beriman sama Allah, walaupun kaya, walaupun kehidupannya mewah, itu manusia yang rugi. Menurut pendapat Al-Quran, yang tidak rugi kita, illalladzina amanu. Tetapi cuma tidak cukup cuma beriman, Bu. Tidak bilang cuma cukup bilang saya beriman sama Allah, tidak cukup. Inilah yang istilahnya Islam KTP. Islam KTP, agama Islam, tapi cuma di KTP. Maka tidak cukup cuma beriman, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman itu harus beramal soleh. Ada amal soleh. Amal soleh itu banyak, bisa kita kerjakan. Amal soleh ini banyak sekali, cuma kita tidak mau laksanakan. Ada amal jahat, amal sayyiat, dan ada amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Yang tidak merugi dua lagi berikutnya adalah orang yang saling nasihat menasihati tentang kebaikan dan nasihat menasihati tentang kesabaran. Bu, kalau ada saudara kita yang salah, tegur dia. Kalau pemimpin kita salah, tegur dia. Jangan dibiarkan. Misalnya contoh kepala desa kita ini salah dalam kebijakan, harusnya dikasih tahu. Jangan didiamkan, nanti difitnah di belakang. Banyak begitu. Harusnya dikasih tahu. Salah Pak Kepala Desa, bukan begitu caranya. Salah Pak Bupati, harusnya diberikan kasih tahu dia. Oh, ini kesalahannya Pak Bupati ini, kesalahannya Pak Kepala Desa ini. Jangan dicerita di belakang. Kalau dicerita di belakang jadinya fitnah. Sekarang kalau berhadapan dengan Bupati tidak mau. Tidak mau berhadapan langsung Bupati, maunya di medsos. Cerita Bupati, udah apakah? Akhirnya orang yang tidak tahu masalah ikut terjadi benci. Hati-hati. Banyak orang menyebar kebencian gara-gara mendengar. Telinga ini dipasang dua, supaya kita jangan cuma mendengar satu telinga, pasang juga telinga yang satu. Ya, watawasau bil haq, nasihat menasihati tentang kebenaran. Kalau toh pemerintah kita, imam kita salah, sampaikan. Ustadz salah, ustadz ini bukan malaikat. Habib itu bukan malaikat. Kiai bukan malaikat yang tidak punya dosa. Pasti punya salah. Ustadz salah, ustadz. Ustadz salah, bukan begitu caranya. Tegur dia. Ya. Ada mungkin yang dapat saya punya viral itu media sosial, saya tegur Ustadz Musran itu. Itu saya tegur langsung bapak-bapak ibu-ibu. Karena kesalahan bicara. Maka saya bukan benci dia. Tidak perlu, saya tidak bisa membenci orang. Cuma kesalahan bicara saya tegur langsung di media. Jadi jangan lagi dibilang Ustadz Musran baku marah lagi di Ustadz Muhammad. Tidak ada baku marah. Yang benarnya kita watawasau bil haq. Nasihat menasihati tentang kebenaran. Kulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Itu. Ya, jadi jangan bicara daripada saya berbicara begini di belakang, fitnah saya. Tapi kalau saya tegur langsung itu benar. Karena begitu aturan agama kita. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar, dan nasihat menasihati tentang kesabaran. Sekarang kita sabar. Saya bertakziah di sini, saya minta supaya jamaah
anaknya, keluarganya, mungkin istrinya bersabar. Semua kita mau mati. Ini cuma persoalan waktu saja. Cuma memang tidak gampang. Jangan cuma dibilang-bilang ini sabar. Maka dari 99 Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, sampai yang ke 99 As-Sabur, yang maha sabar. Kenapa yang maha sabar itu ditaruh di belakang dari sifat Allah? Karena sifat Allah yang paling susah dikerjakan itu sabar. Kalau ya Rahman, kasih sayang, orang gampang berkasih sayang. Orang gampang tolong menolong. Orang gampang nasihat menasihati. Yang paling susah ini orang, manusia ini, sabar. Menghadapi dunia seperti ini, kita dituntut sabar. Menghadapi istri yang cerewet, sabar. Menghadapi suami yang keluar malam terus pergi main domino, sabar. Tidak pulang-pulang sudah jadi Bang Toib. Nanti tengah malam subuh, kalau bukan subuh pulang mabok. Alhamdulillah sekarang zamannya sudah tidak ada istilah itu. Dulu Parigi ini masih jahiliyah. Waduh, belum ada dakwah masuk, jamaah tabligh dan sebagainya belum ada. Masih banyak jahiliyah di Parigi ini. Mabuk, tempat-tempat mabuk masih ada. Tapi mudah-mudahanlah di Parigi ini, kalau sampai di Parigi ini ada acara tempat-tempat seperti begitu, kita takut, Bu. Palu itu sungguh jadi pelajaran bagi kita. Ya, kejadian gempa 28 September 2018 jadikan guru besar bagi kita. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dulu orang Palu bilang tidak mungkin ada tsunami di Palu. Ini Teluk dan lain-lain sebagainya kecuali lautan lepas. Tapi Allah memperlihatkan kekuasaannya, habis bapak-bapak ibu. Begitu Palu kena tsunami, orang Parigi bicara, oh kalau Parigi tidak mungkin. Tidak mungkin lagi. Sedangkan Palu sana mungkin, bagaimana cuma Parigi? Jadi tidak mungkin. Jangan bilang ini Lebo tidak mau tsunami. Ya, kalau Allah berkehendak pasti terjadi, pasti terjadi. Makanya jangan undang marahnya Allah. Itu saja. Kalau kita belum bisa sholat, belum bisa puasa, diam-diam di rumah saja. Cuma jangan minta Allah murka. Jangan undang murkanya Allah. Apa murkanya Allah itu? Kalau zina dibiarkan, minuman keras dibiarkan, tidak ada lagi yang tegur. Ya, judi dibiarkan, tidak ada lagi yang tegur, hati-hati. Allah pasti marah. Bapak-bapak, ibu-ibu, periksa HP-nya anak-anak sekarang. Judi sekarang, zaman dulu judi main kartu, pasang dan sebagainya, itu mungkin dikejar polisi. Sekarang ada lagi judi online. Astagfirullah. Lewat HP bisa main judi. Bapak punya anak, periksa HP-nya. Jangan-jangan so main judi ini anak-anak. Judi online. Zina online. Doti, sihir online juga. Dukun online. Astagfirullah. Siapa yang suka mau kasih kena ini, mau kasih sihir ini, hubungi nomor ini, kasih mahar ke sana. Bahkan itu minyak apa namanya itu, bulu perindu untuk kasih kena cewek dijual di Lazada. Saya lihat, astagfirullahaladzim. Dia bilang ini satu kali sentuh saja cewek langsung ikut. Online Pak. Dulu orang mencari ilmu jahat begini pergi masuk hutan-hutan, pergi jauh-jauh mana dukun. Sekarang dibuka sebesar-besarnya. Hati-hati Allah marah. Sekarang ini pasien rukyah sama saya itu hama. Saya kemarin ini coba tamu orang di sana. Saya bilang tunggu sampai baca ceramah di Lebo. Orang di rukyah sudah baku tunggu di sana. Artinya apa? Semakin modern ini dunia, ini ilmu jahat, ilmu hitam makin banyak juga. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak bisa lihat orang senang, kiosnya mulai maju, kasih sakit sudah orang. Tidak bisa santet sudah orang. Tidak bisa balik suami istri sudah lagi enak-enak, santet lagi, kasih pisah orang. Astagfirullahaladzim. Dosa besar satu. Dosa besar asyirk billah. Syirik sama Allah. Itu dosa nomor satu. Dosa kedua, uququl walidain. Apa itu uququl walidain? Durhaka sama orang tua. Dosa terbesar ketiga, al-qatlun nafsul lati haramallah. Membunuh orang tanpa hak. Itu.
Dan dosa keempat, sihir. Badoti orang, kamu kira kecil dia punya dosa, dibakar di api neraka. Maka orang-orang yang punya ilmu seperti ini saya minta, mohon maaf ini, saya tidak bilang orang Lebo, tapi alhamdulillah orang Lebo paling banyak dirukiah sama saya. Berarti di Lebo ini ada juga pemain itu, ya. Makanya di ceramah tadi saya sampaikan, hati-hati, mati su'ul khatimah dan neraka tempatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, bahaya ini. Di mana-mana perlu disampaikan. Untuk apa ilmu-ilmu seperti begini? Sihir dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Itu di zamannya Nabi Lut, Nabi Hud. Itu dunia dibalik sama Allah. Dunia ini tanah, sana apa? Langit. Tetapi di zamannya Nabi Lut, karena saking orang itu jagonya basihir, jagonya sodomi, Allah balik dunia ini. Langit di bawah, tanah di atas. Tidak mati manusia, Pak. Mati total. Yang kita khawatirkan dunia ini kalau Allah sudah marah, musnah kita ini, Pak. Tidak ada jaminan manusia masih bisa hidup ini. Sebelum kita, nah ini perlu sedikit penjelasan. Sebelum kita di dunia ini ada makhluk lain, Pak. Namanya siapa? Namanya Bam. Bam ini makhluk, ya kalau bisa dikatakan dia mirip-mirip manusia, tapi dia macam manusia-manusia planet. Itu sebelum ada manusia. Setelah itu mereka durhaka sama Allah, dihambiskan sama Allah. Selesai. Masuk berikutnya, ciptaan berikutnya namanya Jan. Jan begitu juga durhaka, saling membunuh, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai Jan. Terusnya Allah ciptakan berikutnya namanya Jin. Jadi Jin, Jan, tiada Jun. Karena ada perbedaan Jin dan Jun. Padahal Jin dan Jan, nah itu yang betul. Jin ada yang durhaka, ada yang baik. Allah tidak musnahkan. Disandingkanlah dengan kita manusia. Jadi kalau manusia ini durhaka terus sama Allah, Allah marah, bisa selesai kita semua. Dikiamatkan sama Allah, tidak ada lagi namanya manusia hidup di dunia. Jadi kalau jangan sampai kita musnah sama dengan makhluk-makhluk lain, ya ayo kita jaga. Yang berikutnya yang membuat Allah marah, yang membuat Allah marah kalau ciptaannya disakiti. Kalau ciptaannya disakiti, jangan ada penebangan liar. Pelihara laut kita, pelihara hutan kita, pelihara. Sekarang ini banyak kasihan kegiatan di pagi ini, tambang. Kamu kaya, orang siksa. Ya. Banyak kamu punya doi hasil tambang, tapi tidak diperhatikan bagaimana ekosistem hutan yang akan menerima akibatnya orang yang di bawah. Di mana-mana ceramah saya sampaikan, ya kalau mau bertambang, kalau kamu dapat izin dari pemerintah, tapi ingat-ingat juga kasihan. Selain ingat-ingat juga orang di bawah, ingat-ingat juga sedekah. Ya, itu kayu boko, tambang besar. Rugi kalau masjid kayu boko tidak megah. Rugi kalau tidak ada pesantren megah di kayu boko. Rugi sekali, saya sampaikan. Saya sampaikan di kayu boko. Bayangkan ini aktivitas tambang di mana-mana di kayu boko ini. Kalau sampai masjidnya ini tidak bagus, bagaimana itu zakatnya? Bedanya zakat harta yang lain, misalnya zakat sawah, zakat ini itu dihitung 1 tahun 1 kali. Itu namanya haul. Ada nisab, ada haul. Tapi kalau barang rikas, barang tambang itu dia punya zakat pada saat terima. Begitu buka dapat tambang 15 gram, langsung dihitung zakatnya di tempat itu. Kau keluar zakatnya sekian, 2,5% dari 15 gram itu kasih keluarkan. Untuk di mana? Taruh di masjid supaya berkah. Jadi walaupun kamu bertahun-tahun bertambang di situ, tidak ada yang mati, tidak ada yang begini. Hati-hati, Pak. Emas itu makhluk Allah. Emas itu ada yang jaga. Emas itu adalah ciptaan Allah yang mulia. Makanya disebut batu mulia. Nanti hari kiamat itu terjadi kalau emas itu sudah terhambur di mana-mana. Jangan bangga dulu banyak emas terjadi. Hati-hati, itu tanda kiamat. Kata Allah, nanti Rasulullah mengatakan, tanda kiamat itu apabila orang sudah dia pikul emas, Pak. Sekarang ini kita pikul, yang kita pikul beras.
Yang kita pikul ini ikan, yang kita pikul ini dan lain-lain. Tapi akan tiba saatnya, kata Nabi, orang akan pikul emas. Saking banyaknya emas di dunia ini, orang sudah pikul itu di keranjang emas. Baru dia bawa, itu siapa kamu? Siapa yang suka emas ini? Siapa yang suka? Saya mau kasih ini emas. Kalau sekarang emas yang mati dicari, hari dekat-dekat kiamat itu emas tinggal dipikul. Dan semua orang tidak mau terima. Untuk apa lagi? Sama orang saja tiada lagi tampaknya emas. Saking banyaknya emas saat itu. Saat itu kata Rasulullah, tanda dunia sudah akan mau kiamat. Sekarang di Indonesia, khususnya Parigi, mulai terbuka itu tambang emas, mulai dari Mautong. Semuanya gunung ini. Mudah-mudahan ini bukan tanda kiamat. Asal kita tahu syukur. La in syakartum, kalau kau bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah. Bukan cuma emas, saya mau tambah nikel, batu bara, minyak bumi. Kalau kamu syukur. Wa ila in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, kamu tidak jaga ini alam, kau tidak pernah keluarkan sedekahnya, tidak pernah keluarkan zakatnya, aku hancurkan alam ini. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita punya Kabupaten Parigi Motong ini aman-aman saja. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang Batamang, bukan saya bilang orang Batamang salah, cuma saya ingatkan, ini watawasau bil haq. Ayo, kalau dapat emas itu taruh juga di masjid. Supaya apa? Berkah hartamu, berkah pendapatanmu. Kasih banyak, masjid-masjidnya masih butuh, kasihan. Ya, termasuk di Masjid Lebo masih butuh juga saya lihat. Taruh di Masjid Lebo barangkali 15 gram, aman nih. Insya Allah. Bapak-bapak, sebagai akhir ceramah ini, almarhum sudah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia tinggalkan adalah semua kenangan bersama anak-anaknya. Jaga, jangan sampai orang tua kita ini meninggal, namun nasihatnya tidak lagi kita laksanakan. Anak yang durhaka itu adalah anak ketika orang tuanya masih hidup, dia dengar nasihat orang tua. Tapi begitu orang tuanya sudah meninggal, dia sudah, tiada sudah papa, bebas orang sudah. Ada orang anak begitu. Waktu masih ada papa tidak bisa begini, tidak bisa begini, dia larang. Dia sudah mati sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya, padahal justru ketika dia meninggal kita jaga, pelihara apa yang dia punya. Ya, kalau ada dia punya harta, misalnya rumah, tanah dan sebagainya, jangan buru-buru jual. Sekarang ini kasihan, orang tua baru meninggal 1 bulan, belum 40 hari yang dicari. Mana sertifikat tanah, BPKB motor, mana semua dia cari. Astagfirullahaladzim. Bukan ditambah itu harta orang tua, cuma dikasih dijual semua. Ya, kalau apa boleh buat kalau orang tua punya hutang? Kecuali Nabi mengatakan kalau orang tuamu berhutang, jual rumahnya. Kalau ada orang meninggal dunia punya hutang, tidak mampu dibayar oleh keluarganya, jual rumahnya. Nabi yang perintah. Sebab kalau tidak dijual rumahnya, dia akan dibakar di dalam kubur selama-lamanya. Kalau selama masih ada dia punya utang. Maka jangan bangga punya rumah besar. Tanya dulu, Papa bawa utang tidak? Papa masih hidup? Susah sakit Papa. Mohon maafin, jangan Papa mau terus ini. Saya mau tulisnya, Papa ada utang. Jangan orang tidak tahu. Kita orang tua kasih tahu sama anak. Kalau perlu catat, berapa banyak kejadian begitu ditagih. Orang istrinya, anaknya tidak tahu ini utang ini Papa. Banyak kejadian begitu. Begitu dia meninggal dunia, datang orang menagih, ini ada utangnya punya Papa. Itu orang tidak tahu ini. Tidak pernah dikasih tahu. Astagfirullah. Makanya mari, kalau kita istri hutang, misalnya walaupun yang kecil, walaupun cuma EO itu, kasih tahu Papa saya ada EO itu ya, utang saya itu. Kalau saya mati bayar akang. Begitu juga suami utang, kasih tahu istri, ada utang saya. Tidak ditahu kalau punya umur ini. Kalau saya mati bayarkan sekian jumlahnya. Jangan disembunyi. Ada orang supaya jangan sampai istri marah, suami marah, dia sembunyi hutangnya. Akhirnya begitu dia meninggal, dia yang siksa. Siapa yang siksa, Bu? Pak, kalau kita meninggal orang tidak tahu kita punya hutang. Yang siksa kita. Maka dikasih tahu sama keluarga yang terdekat. Mudah-mudahan almarhum ini tidak meninggalkan hutang. Kalau seandainya meninggalkan hutang, anaknya, keluarga besar ini wajib hukumnya bayar. Tidak ada uang membayar, rumahnya jual. Kata Nabi SAW, supaya tertutup itu hutang.
Mudah-mudahan kita berdoa semoga beliau husnul khatimah. Demikian ceramah ini, singkat saja karena ini sudah setengah 9, sudah jam setengah 10 barangkali, dan banyak orang tunggu saya di rumah. Demikian saja, mohon maaf kalau ada yang kurang. Benarnya datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.